Selamat pagi sobat, dari Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini saya mau melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum saya touring ke barat, saya mau menyusul kakak saya sekeluarga yang kemarin duluan ke Banjarmasin. Tapi saya harus kembali ke Balangan dulu untuk menjemput satu anaknya yang ditinggal karena nggak muat dalam satu motor. Dari Barabai ke Balangan, tepatnya di Desa Tariwin, waktunya ditempuh sekitar 40 menitan. Sesampainya di Tariwin, gak berlama-lama kami langsung berangkat ke Banjarmasin. Setelah berpamitan Wan Acil, kami berangkat sekitar jam 10-an. Tadi malam itu saya tidur nyenyak sekali di Barabai setelah perjalanan jauh. Daerah ini walau di kampung nyaman banget dilalui. Pokoknya jalan idaman para pengendara dah. Sampai di Barabai lagi, saya ganti oli dulu dari Masa Indrayan setelah menempuh perjalanan 500 kilo. Dari Barabai menuju Banjarmasin ditempuh dengan waktu lebih 4 jam. Tapi saya disarankan oleh keluarga di Barabai tadi untuk mencoba lewat jalur Margasari. Katanya lebih cepat dan sepi. Di perjalanan saya merasa lelah karena cuaca hari ini terik sekali. Jadi saya beristirahat sebentar sambil menikmati suasana sekitar. Karena terlalu banyak mampir istirahat dan juga makan, akhirnya saya sampai di Banjarmasin dengan waktu yang kurang lebih sama aja dengan jalur umum yang biasa saya lalui. Mungkin faktor masih lelah, karena 1 hari sebelumnya saya melakukan perjalanan jauh dari Samarinda sampai Barabai, dan hari ini lanjut lagi ke Banjarmasin. Sore itu kakak saya sekeluarga sedang jalan-jalan di daerah Patung Bekantan. Kemudian kami berwisata susur sungai, menyusuri Sungai Martapura dengan tujuan Kampung Hijau dengan biaya 10.000 per orangnya. Disebut dengan Kampung Hijau karena kampung itu rumah warganya dicat berwarna hijau
Selain itu ada juga Kampung Biru. Keesokan harinya saya mengajak kakak saya sekeluarga berwisata di daerah Kabupaten Banjar, yaitu wisata Bukit Batu Riam Kanan. Dari Banjarmasin kira-kira sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Sebelumnya saya sudah pernah ke sana pada tahun 2022. Di perjalanan kami mampir di SPBU karena di antara kami ada yang mau ke toilet. Sebelum masuk kawasan Bukit Batu, kita harus membayar tiket masuk. Pindah tiketnya. Dulu, dadah. Danom, dadah. Wih, bagus kan Bian? Ditutup ya?
Putar udah ke kiri sana. Ayo. Di persimpangan ini kalau ke kanan itu area warung-warung, sedangkan ke kiri ini arah menuju dermaga. Dulu di dermaga ini terdapat beberapa kapal, tapi nggak tahu pindahnya kemana. Mungkin dari kalian ada yang tahu, atau mungkin adanya di hari tertentu saja. Mantap guys. Bukit Batu merupakan tempat wisata yang berada di tepian Waduk Riam Kanan. Destinasi ini terletak di wilayah Dusun Sungai Luar, Desa Tiwangan Baru, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari atas kita bisa melihat area waduk dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wisata Bukit Batu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan air waduk yang biru, hamparan rumput yang mempesona, serta pegunungan meratus yang terlihat dari kejauhan, dengan bagian ada yang menghijau dan kebiru-biruan. Di kawasan ini juga terdapat musola yang cukup besar, dan di sekitarnya ada tempat-tempat untuk bersantai menikmati suasana di sini. Waduk Riam Kanan memiliki luas lebih 9.000 hektar. Waduk Riam Kanan juga menjadi destinasi tujuan para pemancing karena memiliki beragam spesies ikan. Sudah puas menikmati keindahan Waduk Riam Kanan, kami makan siang dulu di salah satu warung yang masih di kawasan Bukit Batu. Dari Bukit Batu, kami lanjut ke wisata berikutnya, yang masih di kawasan Waduk Riam Kanan. Jalan menuju wisata Bukit Batu sekarang sudah sangat bagus. Dari simpang di jembatan tadi, sampai ke wisatanya jalannya sangat mulus. Ditambah lagi di perjalanan kita akan disuguhi pemandangan perbukitan yang sedap dipandang.
Belok kanan, lalu belok kiri. Belok kiri, lalu belok kiri. Belok kanan, lalu belok kanan. Putar balik, lalu belok kiri. Mana putar balik? Sesampainya di Pelabuhan Tiwingan, ternyata ada beberapa pilihan tujuan destinasi di Waduk Riam Kanan ini. Kami memilih tujuan ke Pulau Pinus 2 dengan biaya kapal 400.000 untuk pergi pulang. Sepanjang jalan menuju Pulau Pinus, kita akan disuguhi pemandangan menarik, mulai dari pulau-pulau lain di tengah waduk, rumah terapung, dan perbukitan. Waduk Riam Kanan sendiri merupakan waduk terbesar di Kalimantan Selatan. Disebut Pulau Pinus karena pulau ini memiliki banyak pohon pinus. Pepohonan di sini sangat rimbun, sangat cocok untuk bersantai, dan suasana yang tepat untuk rehat sejenak dari hingar-bingar kota sambil menikmati kesejukan udaranya. Di sisi paling ujung pulau terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Pinus 2 dengan perkampungan warga, yang juga pendakian Bukit Batas, salah satu bukit yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Saat mengeksplor Pulau Pinus, saya melihat ada bocil warga setempat yang sedang bermain bola. Saya pun ikut join. Sebelum kecanduan touring, hobi utama saya adalah bermain bola. Karena stamina nggak sekuat dulu, perlahan hobi utama pun berganti. Bermain bola dan touring mempunyai kesamaan. Kita bisa mendapat teman baru. Kalau bermain bola kita mendapat teman baru saat pan-pan aja mainnya, sedangkan touring di perjalanan kita bisa mendapat teman baru. Bahkan belajar hal baru serta mendapat pengalaman baru. Touring menggunakan motor memberikan kesempatan lebih untuk berinteraksi, mengenal dan memahami kehidupan orang lain, serta tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Touring memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang melalui pengalaman langsung. Ayo, ayo, ayo. Gak terasa hari pun mulai gelap. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian yang menonton sedikit terhibur. Dan jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe.